Beli makanan dibungkus di rumah rasanya berbeda. Apakah penjual itu menggunakan pelarisan? Nah, saya pastikan Anda itu pasti pernah mengalaminya, nggih. Makan di tempat itu rasanya enak. Dan ketika dibungkus itu rasanya kok berbeda. Apakah ini tuh berarti penjual itu menggunakan pelarisan? Nah, simak video ini sampai selesai untuk mengetahui jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran, dan selalu mendapatkan keberkahan di setiap langkah kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, hampir semua orang itu pernah membungkus makanan di warung atau di restoran, dan rasanya itu berbeda. Lebih enak ketika dimakan di tempat penjual. Lalu di salah satu video saya itu mengatakan bahwa ciri warung atau pedagang itu yang menggunakan pelarisan. Nah, itu adalah rasa makanannya ketika dimakan di tempat dan dibungkus itu rasanya berbeda. Nah, apakah ini itu bisa dipastikan jika perbedaan rasa ini akibat pedagang itu menggunakan pelarisan? Jawabannya adalah tentu saja tidak. Ya, karena perbedaan rasa ini secara garis besar saya kelompokkan itu menjadi dua penyebabnya. Secara logika dan akibat menggunakan pelarisan hitam. Nah, berikut ini adalah ciri-ciri keduanya agar Anda itu bisa membedakan mana akibat pelarisan dan mana itu memang tidak akibat pelarisan. Nah, saya akan bahas dulu yang secara logika atau tidak karena pelarisan. Nah, untuk yang pertama, tentu ketika makanan dibungkus atau Anda makan di rumah, itu adalah membutuhkan waktu perjalanan dari tempat penjual dan tempat pedagang. Karena itu memakan waktu. Nah, ini bisa jadi makanannya itu tidak lagi fresh. Dan ini sangat wajar. Lalu yang kedua itu adalah akibat packing. Tentu akan berbeda. Makanan yang langsung disantap dengan makanan yang melewati proses packing. Lalu yang ketiga itu adalah proses perubahan ilmiah dari makanan itu sendiri. Nah, jika tidak langsung dimakan, ya saya contohkan Anda itu membeli mie berkuah lah. Jika tidak langsung dimakan, ya tentu mie ini itu akan menyerap kuah dan membesar dengan sendirinya. Nah, oleh sebagian orang tentu kurang sedap atau kurang enak dimakan. Nah, ketiga ciri ini tentu bukan akibat pelarisan, tapi memang bisa dilogika dan bisa dimaklumi. Lalu bagaimana ciri perubahan rasa akibat menggunakan pelarisan hitam, Mbah? Ya, untuk yang pertama itu adalah basi atau bahkan busuk. Padahal saat diterima di tempat penjual itu baik-baik saja. Lalu yang kedua itu adalah bau yang tidak wajar. Nah, itu bisa jadi wangi atau bau busuk. Terus kemudian yang ketiga itu adalah adanya benda yang tidak sewajarnya. Ya, seperti serangga. Bahkan pernah salah satu klien saya itu dimakan dibungkus itu ada paku berkarat ya kalau satu mungkin tidak sengaja lah, tapi ini 5 bungkus makanan, 3 diantaranya itu ada paku berkaratnya. Nah, tentu ini itu sudah tidak hal yang wajar. Nah, inti ketiga ciri tersebut itu adalah perubahan rasa dan bau yang ekstrim dan munculnya benda yang tidak wajar tadi. Nah, sampai di sini harapan saya Anda sudah bisa membedakanlah mana perubahan rasa yang alami dan perubahan rasa yang akibat pelarisan hitam tersebut.
Lalu pelarisan dari saya apakah ada akibat perubahan rasa? Ya saya jamin tidak akan. Ya kalau ada perubahan rasa itu disebabkan faktor alami dan bisa dimaklumi. Loh kenapa kok bisa begitu, Bah? Ya karena saya menggunakan energi pelarisan putih 100% aman, tidak akan menimbulkan efek samping bagi pedagang maupun si pembeli. Nah, semoga bermanfaat untuk Anda semua. Ya kurang lebihnya seperti itu penjelasan saya ya tentang perubahan rasa ketika makanan itu dibungkus dan dimakan di tempat penjual. Nah, sampai jumpa di video selanjutnya. Jika ada pertanyaan untuk terkait apapun ya, dari Anda para penonton video ini, silahkan Anda bisa kirim pesan ke nomor yang sudah saya cantumkan di video kali ini. Lalu jangan lupa pula untuk Anda subscribe, like, dan share di channel ini. Tekan tombol lonceng notifikasinya karena masih banyak video yang menarik yang sayang untuk Anda lewatkan. Nah, saya Baromdani pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina